Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Dinda Fadila dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenal dengan Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1961, Federasi Malaya ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Namun, ada juga pendapat bahwa kampanye Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia sebenarnya dimotivasi oleh keinginan untuk menyatukan Semenanjung Malaya dan seluruh Pulau Kalimantan di bawah kekuasaan Indonesia, dan untuk menyelesaikan konsep atau gagasan Indonesia Raya atau Melayu Raya yang sebelumnya ditinggalkan, di mana konsep atau gagasan tersebut dibuat oleh Soekarno dan Kesatuan Melayu Muda atau yang lebih dikenal dengan KMM Ibrahim Yaakob untuk mempersatukan bangsa Melayu yang terpisah selama penjajahan di era kolonialisme Barat. Latar belakang. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, Sarawak dan Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya, dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak, dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember
Komando Timur Jauh Inggris atau British Far Eastern Command mengeklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi pada 17 April 1963. Pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan, Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi memimpin Indonesia melihat hal ini sebagai persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang berlangsung tanggal 17 September 1963 berlaku ketika para demonstran yang sedang memuncak marah terhadap Presiden Soekarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Ini mengikuti pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Selain itu, pencerobohan sukarelawan Indonesia sepertinya pasukan militer tidak resmi mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan sabotase pada 12 April berikutnya. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan demonstran anti-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamasikan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidato dia yang sangat bersejarah. Berikut ini adalah teks dari Ganyang Malaysia. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia sepertinya pasukan militer tidak resmi mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Tanggal 3 Mei 1964 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau lebih dikenal dengan Dwi Kora yang isinya: yang pertama, Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Pada 27 Juli, Soekarno mengumumkan bahwa dia akan mengganyang Malaysia. Pada 16 Agustus, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. 2 hari kemudian, para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap.
dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sepanjang perbatasan di Kalimantan terjadi peperangan perbatasan. Pasukan Indonesia dan pasukan tidak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah dengan tanpa hasil. Pada 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk komando siaga yang bertugas untuk mengordinasi kegiatan perang terhadap Malaysia atau Operasi Dwi Korah. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Kolaga dipimpin oleh Laksya Udara Ahmad Dhani sebagai Pangkolaga. Kolaga terdiri dari 3 komando, yaitu Komando Tempur 1 atau Kopurtu, berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 batalion TNI AD, termasuk 3 batalion Parah dan 1 batalion KKO. Komando ini sasaran operasinya Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris sebagai Pangkopur 1 Komando Tempur 2 Kapurda, berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 batalion yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD. Komando ini dipimpin Brigjen Suparjo sebagai Pangkopur 2. Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI AL dan juga KKO. Komando ini dilengkapi dengan brigade pendarat dan beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur. Di bulan Agustus, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas angkatan bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentara Laut Diraja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentara Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan hanya bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service SAS. Tercatat sekitar 2.000 pasukan Indonesia tewas dan 200 pasukan Inggris atau Australia juga tewas setelah bertempur di Belantaran Kalimantan. Pada 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Labis Johor. Pada 29 Oktober 52, tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor, Malaka dan membunuh pasukan resimen Askar Melayu Diraja dan Selandia Baru dan menumpas juga pasukan gerak umum kepolisian kerajaan Malaysia di Batu 20 Muar Johor. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap, Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk Conference Kekuatan Baru atau lebih dikenal dengan Conference of the New Emerging Forces CONEFO sebagai alternatif
Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan Ganevo atau Games of the New Emerging Force yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10 hingga 22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing. Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 resimen kerajaan Australia dan resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar 14.000 pasukan Inggris dan persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerang melalui perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service baik Inggris maupun Australia masuk secara rahasia. Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah, dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Diraja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September, namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Akhir konfrontasi. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsung gerakan 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang, dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno yang tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara efektif, Kerajaan Malaysia dan pemerintahan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada. Penjelasan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.